bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi profesi akuntan publik, yaitu standar auditing dan kode etik akuntan publik. Nah, materi ini disusun oleh Sarah Safina Tunuja, Putri Syahira, dan Arifah. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih standar dan etika menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil audit. Nah, standar auditing itu dan kode etik akuntan publik memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme auditor. Nah, standar auditing berfungsi sebagai pedoman teknis untuk melaksanakan hasil audit secara sistematis dan dapat dipercaya. Nah, sementara kode etik itu memberikan panduan moral agar auditor bekerja dengan kejujuran, objektivitas, dan bertanggung jawab. Keduanya ini saling melengkapi loh. Standar akuntan publik memberi arah teknis, sedangkan kode etik menjaga nilai moralnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang profesi akuntan publik berperan penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan dan memberikan opini atas kewajarannya. Nah, untuk itu akuntan publik wajib mematuhi standar profesionalisme agar hasil audit mencerminkan integritas dan kompetensi. Nah, standar auditing atau SA menjadi pedoman teknis pelaksanaan audit, sedangkan kode etik akuntan publik itu berfungsi untuk sebagai panduan moral agar auditor tetap profesional dan bertanggung jawab. Nah, maksudnya gini loh, profesi akuntan publik memegang peran besar dalam dunia keuangan karena memberikan opini dan kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Nah, untuk memastikan hasil audit dapat dipercaya, akuntan publik itu harus mematuhi standar profesional dan menjunjung tinggi etika profesi. Nah, standar auditing itu memastikan proses audit dilakukan sesuai prosedur, sedangkan kode etik itu menjamin perilaku auditor tetap profesional, adil, dan bertanggung jawab. Nah, tanpa dua hal ini kepercayaan publik akan mudah hilang. Nah, di sini di slide selanjutnya ada pengertian standar auditing. Nah, standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan audit secara sistematis dan objektif agar hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, standar auditing ini menjadi ukuran mutu minimal yang harus dipenuhi oleh setiap auditor sebagai dasar dalam menilai kualitas hasil audit. Di Indonesia, standar auditing itu ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau disebut dengan IAPI melalui standar profesional akuntan publik atau disebut dengan SPAP yang mengacu pada International Standard of Auditing atau disebut dengan ISA. Nah, sehingga pelaksanaan audit di Indonesia itu sesuai dengan praktik dan standar internasional. Maksud dari penjelasan itu kan bahwa standar auditing itu merupakan aturan atau pedoman resmi yang wajib diikuti oleh setiap auditor. Jadi ketika melakukan pemeriksaan laporan keuangan,
suatu perusahaan tujuannya agar hasil audit memiliki kualitas yang baik, bisa dipercaya oleh publik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Nah, isi standar auditing itu mencakup cara auditor harus merencanakan audit, misalnya menentukan langkah-langkah pemeriksaan dan risiko yang perlu diuji. Nah, yang kedua itu melaksanakan audit. Bagaimana sih auditor mengumpulkan dan menilai bukti-bukti tersebut? Nah, selanjutnya ada melaporkan hasil audit. Bagaimana menyusun opini atau laporan secara benar dan sesuai dengan ketentuan. Di Indonesia itu aturan ini dibuat oleh IAIPI atau disebut dengan Institut Akuntan Publik Indonesia dalam dokumen yang disebut di SPAP atau Standar Profesional Akuntansi Publik. Nah, SPAP mengikuti ISA atau International Standard of Auditing, yaitu standar internasional yang digunakan di banyak negara. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi standar auditing. Nah, yang pertama itu menjamin hasil audit dapat dipercaya dan relevan. Yang kedua itu meningkatkan mutu dan konsistensi audit. Nah, yang fungsinya itu sebagai alat menilai kualitas kerja auditor, dan yang kedua menjaga independensi dan pengadilan mutu profesi, dan yang ketiga sebagai sarana pendidikan dan pembaharuan pengetahuan auditor. Nah, maksudnya gini loh, tujuan utama standar auditing itu agar proses audit dilakukan dengan cara yang benar, konsisten, dan sesuai aturan. Setiap auditor itu harus mengikuti loh langkah-langkah audit yang sama berdasarkan pedoman resmi, supaya hasil audit itu tidak berbeda-beda atau auditor dengan yang lain. Nah, yang kedua itu ada standar auditing. Juga bertujuan untuk menjamin kualitas hasil audit. Dengan adanya standar atau laporan yang dihasilkan dapat dipercaya dan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, itu wajar. Nah, yang ketiga itu fungsi standar auditing. Nah, sebagai panduan kerja bagi auditor. Standar membantu auditor dalam merencanakan audit, pengumpulan bukti, dan mengevaluasi data, dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Nah, tanpa standar, auditor bisa saja bekerja dengan cara yang tidak teratur dan atau berbeda-beda, sehingga hasil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, standar juga berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan pengguna laporan keuangan seperti investor, pemerintah, dan masyarakat, agar mereka bisa yakin bahwa laporan keuangan telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam standar auditing. Nah, yang pertama itu ada integritas dan independensi. Auditor harus jujur dan tidak dipengaruhi pihak manapun. Dan yang kedua itu ada kompetensi profesional. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Nah, yang ketiga itu ada kehati-hatian profesional. Artinya auditor harus berhati-hati dalam menilai bukti audit. Dan yang keempat itu ada perencanaan dan supervisi yang baik. Setiap audit harus dirancang dengan matang dan diawasi dengan ketat. Dan yang kelima itu ada bukti audit yang cukup dan relevan agar kesimpulan yang dialami benar-benar valid. Pengertian kode etik akuntan publik. Nah, kode etik akuntan publik adalah pedoman moral dan perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh akuntan publik untuk menjaga martabat profesi dan kepercayaan masyarakat. Nah, selain itu,
kemampuan teknis akuntan publik dituntut bersikap jujur, adil, dan profesional dalam setiap tindakan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Jadi maksudnya gini loh, kode etik itu seperti aturan sopan santun bagi akuntan. Jadi bukan hanya pintar menghitung, tapi juga harus tahu cara bersikap yang benar waktu bekerja. Contohnya seperti seorang akuntan dimintai klien untuk menyembunyikan kerugian supaya laporan keuangan terlihat bagus. Nah, kalau dia mengikuti kode etik, dia harus menolak klien tersebut karena tugasnya bukan menyenangkan klien, tapi menjaga kejujuran laporan. Nah, selanjutnya ada nilai dan prinsip dalam kode etik. Nah, integritas atau kejujuran dalam semua tindakan. Nah, integritas itu artinya jujur baik saat ada yang dilihat maupun tidak. Misalnya gini, kalau kalian menemukan kesalahan dalam laporan keuangan klien, kalian harus berani menyampaikan meskipun bisa membuat klien tidak senang. Jadi auditor harus berani berkata jujur karena kejujuran itu adalah dasar kepercayaan. Nah, yang kedua itu ada objektivitas atau tidak memihak dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Contohnya gini loh, objektivitas itu berarti menilai sesuatu berdasarkan fakta, bukan perasaan atau hubungan pribadi. Contohnya, kalau auditor punya teman di perusahaan yang diaudit, dia tetap harus bersikap netral dan tidak memihak. Ibarat wasit sepak bola harus adil walaupun yang main adalah temannya sendiri. Nah, selanjutnya ada kompetensi profesional dan kehati-hatian. Nah, maksudnya artinya akuntan harus punya kemampuan yang cukup dan selalu belajar supaya hasil kerjanya berkualitas. Seperti kalian harus terus belajar supaya bisa menjawab ujian dengan benar. Nah, audit juga harus update ilmu dan teliti dalam memeriksa laporan keuangan. Kalau tidak hati-hati bisa salah mengambil kesimpulan yang merugikan banyak orang loh. Nah, jadi yang keempat itu ada kerahasiaan atau menjaga informasi klien agar tidak disalahgunakan. Nah, auditor itu sering tahu rahasia perusahaan seperti data keuangan atau rencana bisnis. Nah, informasi itu tidak boleh disebarkan atau disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Ibarat kalian dipercaya teman untuk menyimpan rahasia, jangan sampai diceritakan ke orang lain. Nah, begitulah auditor. Nah, selanjutnya berperilaku profesional atau menaati hukum dan standar profesi. Nah, perilaku profesional berarti bekerja sesuai aturan, menjaga nama baik profesi dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak reputasi akuntan. Nah, contohnya seperti tidak menerima suap, tidak memasukkan laporan, dan tidak berbicara buruk tentang rekan seprofesi. Nah, selanjutnya standar auditing dan kode etik. Nah, standar auditing dan kode etik itu memiliki hubungan yang erat. Standar auditing itu fokus pada bagaimana sih audit dilakukan secara teknis, sedangkan kode etik menekankan bagaimana sikap dan moral auditor dalam menjalankan tugas. Nah, jika hanya ada standar tanpa etika, audit akan kering secara moral. Tetapi jika hanya etika tanpa standar, audit kehilangan arah teknisnya. Nah, karena itu keduanya itu harus berjalan seimbang.
Contohnya seperti standar auditing mengatur bahwa auditor harus memeriksa bukti transaksi keuangan perusahaan. Tapi kalau auditor tidak jujur dan mau menerima suap supaya hasil audit terlihat bagus, berarti dia melanggar kode etik. Jadi meskipun prosedurnya benar atau sesuai dengan standar tapi berlaku salah, jadi itu melanggar etika. Jadi di auditor tidak diperbolehkan. Nah, berarti kalau hanya punya standar tanpa etika, auditor memang tidak bisa kerja sesuai aturan, tapi tanpa hati nurani. Sebaliknya, kalau hanya punya etika tanpa standar, ia mungkin berniat baik, tapi tidak tahu caranya bekerja dengan benar. Jadi keduanya itu sangat penting dan harus seimbang. Jadi standar memberi arah dan etika memberi nilai moral. Nah, selanjutnya ada penerapan dan tantangan. Dalam praktiknya penerapan standar dan kode etik sering menghadapi tantangan seperti tekanan dari klien, konflik kepentingan, hingga keterbatasan waktu dan sumber daya. Tantangan lainnya adalah seperti kemajuan teknologi dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi. Nah, jadi auditor harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai profesionalismenya. Jadi penerapannya itu berarti bagaimana sih auditor benar-benar melaksanakan standar dan kode etik dalam pekerjaannya sehari-hari. Contohnya seperti saat memeriksa laporan keuangan perusahaan, berhadapan dengan klien atau menulis laporan audit. Tujuannya supaya pekerja auditor tetap sesuai aturan dan tidak menyimpang dari nilai kejujuran dan tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya itu ada upaya mengatasi tantangan dan diperlukan komitmen dan moral profesional tinggi dari akuntan publik. Nah, dalam penerapan standar auditing dan kode etik, IAIPI berperan dalam pelatihan, pengawasan, serta penerapan sanksi tegas untuk menjaga integritas profesi dan menumbuhkan kesadaran etis agar auditor bekerja dengan tanggung jawab dan kejujuran. Upaya ini untuk mengatasi tantangan seperti kompeten yang tidak kompeten dan agar auditor tetap jujur dan bertanggung jawab dalam situasi apapun. Jadi bukan hanya untuk tahu teorinya, tapi juga punya komitmen moral dan profesionalisme tinggi untuk menerapkan apa yang sudah diatur dalam standar dan kode etik. Nah, peran IAIPE itu sangat penting loh, atau disebut dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. Ia itu berperan penting dalam menjaga integritas profesi, memberi pelatihan supaya auditor terus belajar, mengawasi praktik audit di lapangan, dan memberi sanksi bagi auditor yang melanggar aturan. Nah, jadi ada lembaga resmi yang memastikan auditor tidak bertindak semaunya. Jadi supaya mengatasi tantangan bukan hanya datang dari peraturan, tapi juga dari setiap auditor dengan kejujuran, komitmen, dan dukungan organisasi seperti IAIPI, profesi akuntan publik bisa tetap dipercaya masyarakat. Jadi saya menyimpulkan dari semua pembelajaran ini, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa standar auditing dan kode etik itu adalah fondasi utama bagi profesi akuntan publik. Keduanya menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap hasil audit. Diperlukan komitmen, kepercayaan terhadap hasil audit. Nah, diperlukan juga komitmen terhadap pelatihan serta pengawasan berkelanjutan agar profesi akuntan tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, pelanggaran etika bisa merusak reputasi dan menghilangkan kepercayaan publik. Nah, sekian dari presentasi saya. Demikian penjelasan mengenai standar auditing dan kode etik akuntan publik. Semoga materi ini membantu teman-teman memahami pentingnya profesionalisme dan integritas dalam dunia akuntansi. Nah, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can